tulisan bahwa itu. Sebentar, Nah, tahan dulu. Kalau punya otak, diam dulu. Saya ngomong, kamu diam. Tidak, Jadi saya Anda diam. baca jangan masukkan pendapat Anda juga. Sekarang juga kamu turun, cari warnet atau gunakan HP kamu. Septuagint di dalam New Advent Encyclopedia. Ini saya mau tanya, ayat yang pertama kamu kutip itu benar tidak? Karena menurut saya di dalam. Nah iya, kamu Yahudi bukan? Ini apaan sih? Kayak apa? Gua Kayak muridnya, itu deh. dengerin gua. Lu ngambil metode dari literatur mano. Muridnya Rabi Mose Peret nggak ada yang pakai peci, nggak ada namanya Umar. Rabinya aja suruh ke sini. Coba lu. Iya, lu mau jadi kayak si anak katak lu. Anak katak. Iya. Oh, Kamu Yahudi bukan kok ngomongin Metatron. bukan. Saya bukan Yahudi. Makanya saya Lah, tanya, iya, kalau lu kenapa bukan orang Yahudi, nggak jangan ngomong ngomong. Metatron? Makanya lu dengerin. Ada yang bisa, sebentar. Lu dengerin. Ada yang lu bisa. dengerin. Tahu nggak ketif kiri? Allah, kecepirit. Lu tahu nggak ketif kiri? Oh, Bang aja nih. Jangan baik-baik kalau nanti jawab bilang nggak ngerti. Jangan kayak gitu dong. Makanya lu oten. Kalau Septuaginta itu memang sumber yang suci dan sumber yang nggak error, pasti dipakai oleh orang Kristen. Mana nih? Kata oten. Tuhan lu itu Trinitas. Kata oten lu, bener nggak nih, Bil? Di surga lu besok itu yang menghakimi itu si Petrus, tukang pancing ikan. Bil. Udah jadi kita Yang enggak. Berarti Raja Daud, Raja Salomo itu yang menghakimi murid-muridnya Yesus. Kira-kira kurang ajar nggak mereka, Bil? Iyalah. Ini saya mau tanya ya. Saya ingat pernyataan Pak Billy terkait Allah itu sama dengan Allah Israel, Allah Israel. Nah, boleh ditunjukkan persamaannya itu apa? Atau the next word itu bukan punya orang Yahudi saja, tapi bangsa-bangsa lain juga ada olah abanya. Nah, asalkan orang-orang itu atau keselamatan juga bisa dimiliki bukan hanya orang Yahudi saja, tapi kepada semua bangsa yang percaya kepada Tuhan adalah Echad, Tuhan itu adalah satu. YHWH dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu beda hurufnya. Yang satu YHWH, yang satu ALLAH. Nah, tapi esensi karakteristiknya ada yang sama. Kan kalau Taurat itu sudah nggak ada, sudah dirubah-rubah. Bagaimana Anda sampai hati untuk mengatakan? Baca dalil mana Taurat itu telah dirubah-rubah? Oke. Ayatnya mana? Tunjukkan dalil. Oke. Apakah yang sudah disebut El Gibor, Syar Shalom, Afiat? Iya. Kalau Allah Saya punya data itu Septuagint berasal dari surat Aristeas yang palsu. Oke. Paham? Terus sekarang saya tanya Anda. Saya buktikan Yang di dalam sebentar. Alkitab, Di sini bukan wartawan sebentar. Berikan kepada saya data. Dengarkan dulu. Sendirian saya dulu. Kamu tadi telah bertanya. bergantian dulu. Bicaranya bergantian. Saya tahu Anda punya Sebentar. Basic pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak ada data. Saya berikan dulu. Saya tanya dulu. Saya dengar dulu. Tadi kamu sudah bertanya. Septuagint itu apa? Oke, saya sudah menjelaskan bahwa istilah Septuagint itu berasal dari surat Aristeas. Dan saya perkuat surat Aristeas itu adalah palsu. Pertanyaan saya. Sejak kapan Septuagint itu ada dan dibuat oleh siapa? Silakan kasih sumbernya kepada saya. Pernyataan saya bisa kasih dibuat pada abad ketiga ya. Sebentar, Wilhelmus, Itu bukan dibuat, diterjemahkan ya. Pada itu Aristeas dia meminta orang Yunani, jadi Septuaginta itu terjemahan dari bahasa asli Ibrani ke bahasa Yunani. Ya. Lalu apa yang digunakan di dalam terjemahan di Alkitab Indonesia sekarang itu bukan dari Septuaginta, tapi itu dari Ibrani, bukan dari Yunani. Lalu Anda perdebatkan Septuaginta untuk apa? Oke, Nah, bentar. Kita ambil poin komentar dia. Argumentasinya Kang Farudin, bentar. Sebentar, bergantian. Saya ambil alih sebagai moderator.
Bang Wilhelmus sudah menyampaikan argumennya. Silakan ditanggapi Kang Farudin dulu, baru nanti Pera Ihsan. Silakan Kang Farudin dulu. Diam semua ya. Ini menandakan bahwa Wilhelm ini pertama dikarenakan dia punya pengalaman dengan saya di koma saya dia kabur. Dia artinya dia nggak punya ilmu. Yang keduanya, saya minta data apa yang dia sampaikan. Yang ketiga dia menanyakan, sebentar dulu saya ngomong. Terkait masalah dari Mas Sore. Sebentar, kalau punya otak tolong dong untuk diam dulu. Saya ngomong ya. Dia tadi Tolong jangan rebutannya. Kuping saya tuh sakit dengar. Tolong please. Nah, di dalam dunia open, gue juga punya guling nih Bang Umar. Lanjut. posisi dari adanya kitab PL itu ada dua versi, yaitu Masoret sekitar abad 8 atau abad 9, ada juga yang menyatakan abad 10 Masehi. Tetapi bagi orang-orang oten yang lainnya, itu diakui, diyakini yang pertama itu kitab PL itu bukanlah Masoret yang berarti dari Ibrani, tetapi berasal dari Septuagint. Contoh realnya adalah orang-orang dari Ortodoks. Ini saja buktinya mana? Sebentar, saya ngomong. Di mana hal itu diakui oleh pihak Ortodoks, yang dimana katanya PL yang digunakan Septuagint itu digunakan oleh Yesus Kristus menurut mereka. Nah, pertanyaan saya, dari adanya kitab Masoret maupun dari Septuagint, pertanyaan saya simpel, mana yang diyakini sebagai firman Tuhan? Karena kamu tadi setelah melihat, kalau diyakini itu adalah Septuagint yang benar, berarti Masoret telah melakukan adanya apa? Penambahan. Contohnya Exodus pasal 40. Kalau kamu meyakini dari adanya Masoret yang benar, Septuagint yang salah, berikan kepada saya data bahwa orang-orang Yahudi pada abad 1 sampai abad ke-6 Masehi menggunakan kitab Masoret. Berikan pada saya data. Saya nggak butuh ocehan kamu, saya butuh sumber yang kamu sampaikan. Kamu ngomong itu tanpa data, bro. Kamu yang ngomong tapi tidak ada data. Saya tadi sudah ngasih ayatnya. Tuyul. Gimana ini tuh sekarang saya minta pernyataan kamu untuk menjawab pernyataan saya. Tolong pernyataan kamu disesuaikan dengan kasih data ini. Dari ini. Silakan saya tunggu. Oke, saya ambil alih. Please tolong. Tadi kalau Bang Wilhelmus menyimak dari awal, Kang Farudin itu buka cam lalu menampilkan beberapa data adanya ayat-ayat kosong ya, dimana itu kosong di Septuagintanya tetapi di teks Mesorahnya ada. Itu poin dari Farudin. Lalu pertanyaannya muncul bahwasanya mana yang datang dari Tuhan. Lalu Kang Farudin minta tunjukkan bahwasanya mana Kang Farudin bahwa Kristen menggunakan teks Mesorah dari abad keberapa tadi kalau nggak salah pertanyaannya gitu ya, kurang lebihnya. Silakan. Yahudi itu menggunakan kitab Masoret sejak awal. Tolong berikan kepada saya bukti sejarah dengan sumbernya. Abad 1 Masehi hingga abad 6 Masehi itu orang-orang Yahudi menggunakan apa? Kitab apa? Dan berikan kepada sumber informasi yang kamu sampaikan. Dua pertanyaan aja dulu ya. Septuaginta itu adalah terjemahan dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Itu pada abad ketiga. Oke, lanjut. Nanti ditanggapin. Lanjut. Jadi udah itu saja. Ada kitab asli dalam bahasa Ibrani. Jadi kamu lihat Alkitab yang kami gunakan sekarang itu terjemahan dari bahasa Ibrani, bukan dari Septuaginta yang menggunakan bahasa Yunani. Oke, sudah kalau sudah bilang sudah Bang, biar kita ditanggapi sama. Oke, Kang Farudin nanti ditahan dulu tanggapannya, kita kasih Pera Isa dulu karena baru masuk untuk menanggapi ini terkait tentang tema ya, jangan lari kemana-mana. Boleh Kang Farudin ya, nanti Kang Farudin mesti disimpan dulu argumennya. Santai saya mau. Asik. Silakan Pera Istar untuk menyampaikan argumentasinya terkait tentang apa yang kita bahas pada siang kali ini. Monggo. Septuagint ya topiknya kan? Yes. Ya. Ini sayang aku belum bisa share screen, belum bisa open cam. Jadi Septuagint itu dikatakan sebagai gulungan terkutuk atau disebut Evangelion oleh kalangan Yahudi arus utama. Kenapa? Ya. Karena Septuagint banyak terjemahan-terjemahan yang membuat Tuhan itu seakan-akan berbentuk manusia gitu.
Itu bisa kita lihat misalnya di Yesaya 63 nomor 9. Nah, di sana bisa kita lihat. Dalam terjemahannya Septuagint dan juga Tritung, dikatakan untuk membantu, menolong, menyelamatkan bangsa Israel bukan malaikat, bukan juga utusan, tapi Tuhannya sendiri yang turun menyelamatkan mereka. Itu Septuagint tuh. Ala-ala orang-orang Yunani. Tapi kalau di Masoretnya sendiri atau kita menggunakan bahasa asli Yahudinya sendiri yaitu Ibrani, di sana dibilang bahwa malaikat yang dari hadirat Tuhan lah yang turun menyelamatkan mereka. Nah, di sini aja udah ada perbedaannya parah, di sini jauh. Hancur. Lalu kemudian nanti di Ulangan 32 nomor 9 juga dalam Septuagint dikatakan bahwa si siapa namanya? Si Yahweh ini diberikan otoritas untuk mengatur bangsa Israel untuk mengatur bangsa Israel sesuai dengan anak-anak Tuhan dibilangnya. Jadi sons of God gitu dibilang. Tapi dalam Yahudinya Ulangan 32 nomor 9 itu tertulisnya diberikan pusaka untuk mengatur sesuai dengan anak-anak Israel. Nah, jadi Septuagint ini parah ini. Memagangkan kitab sucinya orang-orang Yahudi. Nggak tahu kenapa begitu orang-orang Yunani ini gitu. Jadi begini, saya bisa terjemah, saya bisa luruskan ya. Oke, silakan diluruskan Bang Wilhelmus ya. Nanti Kang Farudin baru berikan konteks teologi waktu itu ya, konteks teologi zaman itu. Jadi diterjemahkan oleh orang Yunani. Itu ada 72 orang ya kira-kira sekitar, kalau tidak salah sekitar 72 orang. Jadi mereka itu penerjemah itu berada di tempat yang berbeda-beda, yang mereka terjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, tetapi hasil terjemahan mereka itu hampir sama. Tetapi di situ mereka memasukkan konsep teologinya mereka, begitu. Pemahaman mereka tentang Allah kan? Sangat Pera. Apa dia nggak menjawab dua dalil yang gua bawa begitu? Dia nggak menjawab sama sekali gitu. Itu dijawab, bro. Kenapa malah di terjemahan Septuagint itu Tuhan tuh seakan-akan manusia, berbentuk manusia gitu. Kenapa bisa begitu? Yang paling parah sih ya saya 63 nomor 9 di sana. Dibilang malaikat yang turun, kenapa di Septuagint malah Tuhan sendiri yang turun? Bukan kan sebaliknya. Hancur ini. Bukan sebaliknya ya? Bukan. Yesaya 635 nomor 9 itu yang turun adalah Tuhan sendiri, itu punyanya Septuagint. Kalau Ibraninya itu malaikatnya yang turun. Apa Tuhan lu pribadinya ada yang malaikat juga menjadi catur tunggal atau gimana? Jangan sampai terbalik nih kamu ngomong. Enggak iya. Silakan ya, nanti kamu cek saja ya. Ya saya berapa tadi lupa. 63 nomor 9 sini gue bacain ya. Ini. Ini kan ya, itu. Kita langsung Yunaninya aja ya. 639 LXX. Itu juga membantah sih pernyataan dari Wilhelmus yang mengatakan bahwa LAI itu menggunakan teks Mesorah, karena kalau kalian lihat LAI itu dia menggunakan Septuagint, dan saya juga bisa buktikan bahwa LAI sendiri itu mengutip secara tidak konsisten antara teks Mesorah dengan Septuagint. Lanjut Perah, terima kasih. Coba. Ya, ini aku bacain ya. Ini pertama yang di sini, sekarang terus yang LXX-nya. Nah, di sini udah gua buka. Jadi kalau di LXX-nya namanya tuh Hesaias. Isaiah itu jadi Hesaias gitu ya. Nah, ini yang 9-nya terbacanya begini. Ekpanes Olimeos Auresbus Aude Alepos Al Autos Kyrios. Nah, di situ ada pos al Kyrios esosen autos dia to alanan. Nah, gitu. Itu artinya apa? Artinya adalah bukan malaikat atau bukan utusan, melainkan dia sendiri yang turun menyelamatkan bangsa Israel, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat yang Hebrunya. Hebrunya itu Bekal saratam lolosar umalak panau howosiam. Nah, di sini umalak panau homosiam. Umalak the angel panau howosiam.
angel yang ada di hadirat, yang ada kehadirat, yang ada di depan hadiratnya yang menyelamatkan mereka gitu. Tapi kalau di sini aude angelos al autos kyrios gitu. Bukan nih. Aures bus aude angelos al autos kyrios tuh, bukan malaikat, bukan juga utusan, tetapi dia sendiri. Itu yang mana? Yunani yang mana? Itu Septuagint ini kan Yunani, sebelumnya Bangke kan emang. Jadi Yunani itu Iya, terjemahannya itu dari Ibrani. Itu sejarahnya. Ya Ibraninya nih, ini Ibraninya udah gue bacain itu, di situ tertulisnya bukan Tuhannya yang turun. Di Septuagint Tuhannya sendiri yang turun. Ini kan jauh bedanya, Bre. Kalau di apa ya? Coba kamu lihat di Keluaran. Keluaran 24. Enggak perlu ngapain. Ya saya 63/9 udah itu. Iya, karena di Keluaran 24:10 itu dikatakan mereka melihat Allah. Tetapi itu dalam Ibrani ya. Tetapi dalam Yunani ya, mereka melihat tempat Allah. Ya, mereka tidak dikatakan bahwa tidak melihat tempat Allah. Kemudian di Keluaran bab 4 kan? Bab 4 ayat 24. Keluaran 4:24 gitu maksudnya. Pertanyaan saya ini. Di dalam Yunani ya, itu malaikat Allah berjaga-jaga Ini untuk membunuh Musa. tugasnya Kores, tugas Bang Umar, tugasnya Bang Farudin untuk mengajarkan Di dalam Ibraninya itu Allah sendiri yang berjaga-jaga, berjaga-jaga untuk membunuh Musa. Nah itu maksud gua, Allah sendiri yang berjaga-jaga untuk membunuh Musa itulah. Itu di dalam Ibraninya. Di dalam Ibrani di mana lu bacain bahasa Indonesia itu? Di dalam Ibraninya, di dalam terjemahan Ibraninya itu. Kalau Yunaninya itu jangan terjemahan Ibraninya lu baca. Keluaran berapa? Keluaran 4. Keluaran 4 ya. Keluaran 4:24. Coba kita lihat terjemahannya. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuh. Coba dong jawab pertanyaan saya. Coba di Septuagintnya. Wilhel. Oke, kita lihat ke Septuagintnya. Kalau di Septuagintnya. Septuagint berarti ini tuh kita ke Keluaran 4 ya. Oke, tunggu. Tinggal berarti ini ya, jawaban saya belum kau jawab ya Wilhel. Saya tunggu data-datanya ya. Kalau sekedar perang ayat gampang. Keluaran tuh berarti Exo 4. Exo 4 di sini, lalu kita buka Exodus 4:24 di sini saja. Kalau di Septuagint apa lu bilang? Kalau di Septuagint Egeneto de enten ode ento katalumati. Halo ya. Oke, Wilhelm sekarang bisa jawab sampai Terah cari data dulu. Bisa jawab pertanyaan dari Kang Farudin Angelos mungkin. Kyrio. Oke. Angelos Kyrio di sini. Saya ulangi lagi. Terkait dari ada apa yang kamu sampaikan Wilhelm. Kalau yang hingga detik ini saya tidak memiliki yang bisa dibuktikan. Bisa nggak kamu memberikan data kepada saya? Saya yakin kamu berdasarkan online. Jelaskan kepada saya bahwa bukti adanya konsili Jamnia atau Yamnia yang menghasilkan dari adanya Masoret itu ada, ya. Selain dari adanya orang-orang Yahudi sendiri menggunakan kitab bahasa Ibrani dari abad 1 sampai abad 6. Itu. Kasih saya data. Kalau kamu baca. Dipahami nggak? Maksudnya, Wilhelm paham nggak? Gini ya, kalau soal itu saya hanya pengucapan saya di sini hanya HP ini saja. Kalau kamu silakan saja kasih data. Tidak. Kan saya tidak punya HP yang lain atau alat. Berarti nggak ada data. Oke, kamu nggak ada data. Oke. Bahwa Septuagint itu menggunakan 70 atau 72 orang ya, menurut kamu sendiri. Oke. Yang menerjemahkan. Berikan kepada saya data mengenai. Udah beres? Kalau udah beres kamu ngomong, saya ngomong. Silakan lanjutkan dulu.
kamu apa begini, bukan menggunakan tetapi yang menerjemahkan Septuaginta itu dari bahasa Ibrani ke Yunani itu 72 orang. Tak waktu itu. Oke. Terjemah. Baik, 72 orang itu berasal dari siapa? Ya? Informasinya berasal dari mana? Berikan kepada saya sumbernya. Buktikan bahwa kamu nggak omdo. Saya tidak punya lab apa di sini. Tapi yang saya pelajari itu. Oke. Tahu aja data lu dari mana? Yang saya pelajari. Kalau kamu nggak punya data, ngomong saya nggak punya. Simpel. Ya, kalau nggak punya, nggak bisa, bilang aja nggak apa-apa. Itu lebih respect sih kitanya. Atau nanti. Ya tadi kan saya sudah katakan sini untuk data di depan saya tidak ada. Oke. Sekarang Kang Farudin itu bawa apa? Datanya dijelaskan aja. Ngantuk Akademis ya, dia orang itu. Anda bisa cek. Dia orang akademis. Orang apa? Silakan saja Anda cek. Kalau kamu punya buku ini, orang mana? Kamu punya buku ini, saya bantu kamu ya. Saya bantu kamu. Cek halaman 18. Kalau kamu nggak percaya, cek saja Septuagint di New Advent Catholic Encyclopedia ya, cek saja. Legenda tentang Septuagint. Menurut sebuah legenda, ini legenda ya. Iya. Legenda itu berasal dari kisah fiktif dari surat Aristeas kepada Philocrates, dan itu dikonfirmasi kebenarannya bahwa surat itu surat palsu oleh pihak New Advent Catholic. Anda cek di bagian Septuagint. Tidak, itu ada tulisan bahwa itu. Sebentar, tahan dulu. Kalau punya otak, diam dulu. Saya ngomong, kamu diam. Jadi saya baca dengan masukkan pendapat Anda juga. Bereskan dulu kamu ngomong. Saya akan diam. Maksud begini, yang Anda baca, tapi ketika Anda baca, Anda jangan masukkan pendapat Anda. Yang saya kira semua yang Anda baca. Sudah beres? Oke, diam ya. Diam. Saya bimbing kamu, ya. Oke. Pada halaman ke-18. Jelas ya? Halaman 18 di dalam buku tadi, bahwa legenda itu berasal dari kisah fiktif dari surat Aristeas kepada Philocrates. Adapun pernyataan dari si Mamor ini dibenarkan dan benar sesuai dengan adanya Septuagint yang dijelaskan oleh Katolik di Advent Encyclopedia. Ini. Oke. Legenda artinya apa sih legenda, Sesuatu yang tidak benar-benar terjadi, hanya dari omong ke omong, secara oral. Jadi kisahnya bisa dikatakan tidak benar-benar terjadi, fiktif. Oke. Suratnya itu benar atau tidak? Tahan. Jangan dulu ngomong. Dikala kamu ditanya, kamu nggak ada data. Saya punya data ya. Tahan napas. Tahan. 10 menit aja. Jadi suratnya dulu. Suratnya benar atau tidak suratnya? Ada tidak suratnya? Coba kamu cek di New Advent Encyclopedia tentang Septuagint. Nanti kamu akan mendapatkan penjelasan yang saya sampaikan selaras dalam buku ini. Itu adalah buku Oten. Ya. Ketika kamu ditanya, kamu nggak punya data. Oke, kita janji besok ya. Kita ketemu di room ini saja. Kita bicara tentang Mau di dunia nyata, mau di dunia gampang sebenarnya. Kamu bisa cek. Sekarang juga kamu turun, cari warnet atau gunakan HP kamu. Septuagint di dalam New Advent Encyclopedia, Anda cek Septuagint, nanti akan ada penjelasan terkait dari adanya asal-usul Septuagint yang berdasarkan adanya surat Aristeas, dan itu palsu. Saya sudah membimbing kamu berdasarkan buku cetak. Saya sudah membimbing kamu mengenai adanya sumber online. Karena kamu nggak punya dari adanya buku cetak, makanya saya bimbing online saja. Itu yang terjadi. Nah, sekarang warnetnya naon?
Warung Kayak waktu internet. Bu di sini. Ini sebenarnya WH ini nggak punya ilmu ya, karena di saya pun pernah kabur gitu kan, pernah kabur hari kemarin ketika saya berikan Efesus pasal 9 ayat 5 di Septuagint itu kosong gitu kan, seperti tadi yang saya tampakkan. Jadi dia tuh ngomong tanpa otak, tanpa isi. Kalau itu sesuai dengan pernyataan ada data ya, Kamu kasih kamu data membaca lah. tanpa itu yang kamu mengerti. Gitu. Hanya bisa mengkritisi, tapi ketika Saya tidak pelajari, dipinta tapi data kamu sudah tidak mengerti nggak yang ada. kamu baca. Gitu kan. Seperti itu ya. Oke, Ini clear ya, clear ya. Oke, saya Itu ambil alih, saya ambil alih. benar. Semua saya ambil alih. Sorry, saya benar-benar mengantuk ya. Kita tuh janji sudah besok jam berapa? Oke. Berarti sudah ada deal ya, Kang Farudin dengan Bang Wilhelm besok jam 10 bertemu di room saya ini membahas tentang Septuagint, dan sekarang Tera untuk menanggapi apa tadi yang dibawa. Sudah clear? Silakan Tera, kamu follow aku dulu Wilhelm. Silakan Tera Istar 381. Tidak follow Bu. Tera, kamu jangan tidur ya, ngantuk aku Tera. Ternyata, maaf. Makan, saya mau kerja lagi ya. Ya, silakan Besok dengarkan jam dulu 10, ya udah, apa yang Wilhelm. disampaikan. Oke. Ya jadi Bawa data kita nanti mesti kalau tahu ada. juga bagaimana Yahudi mengimani apa yang dimiliki oleh Kekristenan. Ini dari Rabbi Meir ya. Rabbi Meir memanggil literasi-literasi Kekristenan, terutama yang Injilnya itu adalah the wicked folio atau gulungan-gulungan yang sesat gitu. Jadi namanya Eugalion dipanggilnya apa? Evangelion. Sedangkan Rabbi Yohanan sendiri memanggilnya adalah sinful folio atau gulungan-gulungan penuh dosa, Evangelion gitu. Wah, tunggu, wait. Gulungan penuh dosa. Iya. Apa? Itu Gini ya? ini bisa dilihat di Sabot 116A 116A nomor 10. Sama di Sabot 116B nomor 1 gitu. Jadi harus harus dibakar. Oke. Di mana tadi tuh yang keluaran tadi tuh? Yang keluaran Dan tadi namanya, itulah namanya. posisinya gini, ketika membunuh itu Yahweh sendiri dan itu dalam Masoret. Tapi ketika membunuh, Septuagint merubahnya menjadi malaikat Tuhan Iya. dibilang. Lalu tadi yang makanya saya mau tanya, ayat yang pertama kamu kutip itu benar tidak? Karena menurut saya di dalam pandangan Yunani itu Allah itu adalah yang transenden. Sedangkan orang Yahudi itu menganggap Allah, bahwa Musa itu benar-benar bertemu dengan Allah. Makanya saya mau tanya Anda, pernyataan Tadi ada Bang Billy di sini nih ya. Kamu bicara tentang Yahudi, tadi ada Bang Billy di Iya. sini nih. Oke, mengenai yang transenden itu maksudnya gimana? Nggak bisa dilihat satu manusia pun gitu? itu dalam pandangan Yunani kan, makanya mereka Pak, dia mereka lihat turunin dulu. Enggak, dalam pandangan Yunani Tuhan itu turun menjadi Allah itu manusia. mereka menggunakan Jangan dibolak-balik, bre. Jangan dibolak-balik. menggunakan Jangan dibolak-balik, bre. Jangan dibolak-balik. Ini kalau dalam Yahudi bisa kita lihat keimanannya. Nih di sini penjelasannya ya. Tunggu sebentar. Ini soal Dan standby dulu Bang. akhdut atau tauhid dalam Ibraninya ya, tauhid. Nah, tunggu. Ini bisa kita lihat di ini di Semot Rabah 29 nomor 5. Di sini dibilang apa? Tuhan berkata, I am the first that I have no father. Aku adalah yang pertama dan tidak punya bapa. And I am the last that I have no brother. Dan aku adalah terakhir tidak mempunyai saudara. And besides me there is no God. Di samping-sampingku tidak ada Tuhan lain. Dan saya tidak punya, dan aku tidak mempunyai anak. That I have no son. Another thing, I am the Lord your God. Dan hal yang lainnya adalah aku adalah Tuhanmu. Ini yang dia tulis di dalam Yesaya 12 gitu. Ini perkataannya bisa kita dapatkan di Semot Rabah 29 nomor 5 atau di Midrasnya Yahudi di dalam Torah Sebelpehnya gitu. Lu jangan ngarang-ngarang lu. bukan Yunani itu adalah sangat terbiasa ketika Tuhannya harus berbentuk manusia. Di sini dikatakan begini, bre. Tuh. Tuh. Nah, di sini ini tuh taruh ya, tunggu. Apa nih? Oke, Ausles bus aude angelos al autos kirio es
SSN, Kirio Iya. SSN. Jadi bukan tutusan Yunani bukan ya. malaikat, Makanya melainkan tadi itu- dia sendiri yang turun. Di Hebrunya Umalak Lopanam Howosiam, malaikat dari hadiratnya menyelamatkan mereka. Jadi ketika menyelamatkan pakai malaikat, ketika membunuh Yahwehnya sendiri. Kalau dalam Yahudi, di Septuagint dibalik, ketika menyelamatkan Tuhannya sendiri, ketika membunuh nyuruh malaikat. Nah, kan ini udah beda. Sabar. Yesaya berapa? Supaya besok saya. Yesaya 6:39. 6:39. Oke. Ya. Besok jam 10 kita sama keluar ya. Besok jam 10 kita bahas waktu. Assalamualaikum. Mau sehat Oke, ya, boleh? udah. Waalaikumsalam. Wilhelmus lagi mau ngecek nih, kita kedatangan salah satu apologet Kristen yang sangat fenomenal dari alam barzah sampai alam nyata, alam roh, yang bernama Caiaphas Al-Kautsar. Alamatnya ya, Silakan. alamatnya bagus. Mau bersahabat ini. Caiaphas. Mantap ini ulasannya yang ngeri, bergetar. Wah, bergetar ya. Silakan Caiaphas, kamu nanya. Silakan Makin nanya. kuat dong. Biasanya ketika dibuka kenyataan makin kuat kekristenan itu. Ya nggak? Iya. Lanjut. Aki Calvin. Tafadol. Oh, Aduh, siap. Aki Caiaphas, kamu naik ke sini bukan mau nanya, jadi cuma mau belajar aja sama Aki Umar dan Aki Tera. Aku Kalau nggak ada request kan, aku nggak request tapi kan dijambak oleh ya hostnya yang cantik dijambak jelita sama ini. hostnya. Thank you Caiaphas, pujian kamu. Berarti Caiaphas Jadi, tadi tidak bisa minimal- membawa argumentasi. Nah, biasanya kalau kayak pas nih, argumentasi. iya kalau kayak pas ini Iva beda dengan Wilhelmus. Wilhelmus itu masih keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kalau kayak pas itu udah pro banget sama Septuagint. Pokoknya Septuagint yang paling benar daripada Masoret gitu. Iya, karena Yesus yang ngasih kitab Taurat, kitab Nabi. Yesus yang ngasih itu ada di dalam Mazmur juga. Dialah sang pemberitahu, Mesias itu sang pemberitahu. Tadi Yesus yang ngasih katanya. Mazmur berapa? Mazmur juga. Ya, Rifa. Hmm. Tadi malam kan kami diskusi dengan sahabat kami ya, Billy. Ada mudah-mudahan Billy menonton. Aku cuma menawarkan, Bil, boleh nggak aku nyawer kamu singa ya di TikTok, atau aku ngasih pulsa lah 1 juta. Oke, Mr. Framing Satu aja. comeback. Jadi Kamu gini, menyebutkan saudaraku Al-Kautsar Caiaphas, dari tadi aku udah punya aturan. Tunggu, wait. Cuma nyebutkan kata Metatron, dah, itu aja. Orang Jadi Yahudi gini. sebutkan bahasa Yunani yang yaitu Metatron sekali aja. Ternyata kenapa udah. berat sekali ya, begitu sulit. Oke, Mr. Caiaphas si Raja Shit. Framing ya. Oh gitu. Jadi gini. Bang Billy-nya nggak mau gitu. Nggak mau, itu kan bahasa Yunani. Itu bahasa Yunani loh. Mungkin gini kayak Gue nggak apa? ngerti sebenarnya gimana maksudnya. Bagi mereka Ya, gua juga nggak paham. itu Mar, itu lo di mute. bahasa Greek itu mungkin hatame gitu. Ya, kira-kira. Bentar. Itu dia ngomong Metatron. Metatron siapa? Metatron. Terjemahan lagi Metatron. Ini Bapak Islam bukan? Lu kan ngomong lu kan ngomong, lu lihat kopiah gua. Iya. Jangan bisa, lu bisa kopiah nggak gua. kita suruh? Bisa Iya, kita lu suruh kan orang Yahudi barusan. Iya sebentar, lu kan boleh barusan nggak ngomong kita masalah nyebut orang Metatron. Yahudi? Caiaphas, jelasin dong. Lu ngomong Metatron itu terjemahan nggak? Gue bawa Billy deh. Bentar dong, makanya aku jelasin dulu. Kalau Islam mah ngomong Metatron gampang. Bang Orang Billy, Yahudi Nah, gini lo. Lu ngomongin Metatron. Sekarang gua nanya lu, dari mana kata Metatron itu? Emang lu pegang? Metatron itu Apa? Metatron itu bahasa Yunani, Om.
Metatron itu bahasa Yunani. Coba kau tunjukkan sama saya Yahudi nggak literatur. berani nyebut nama Metatron. Coba. Makanya lu dengerin, orang Yahudi? lu dengerin. Kalian bisa undang orang Yahudi Kayak suruh pas. sebut nama Metatron. Kayak pas. Satu kali aja. Halo. Kasih lah. Lah iya, lu Jangan dengerin, lu dengerin dulu. Metatron itu bahasa apa? Yunani. Aku udah bilang Nah, itu iya, bahasa terus, Yunani. itu kan Bukan bahasa terjemahan. Ibrani. Terjemahan kan? Yunani. Iya, terjemahan. Patron kok Yunani. Iya betul. Terjemahan. Iya, terjemahan. Terjemahan kan? Terjemahan. Tapi kamu suruh Iya. orang Yahudi sebut. Ya. Apa? Sebut dulu orang Yahudi suruh ngomong bahasa Yunani Metatron. Tak sawer langsung. Loh, Metatron emang Metatron apa yang mau ditakutin Metatron? Lah iya, kamu Yahudi bukan? Ini apaan sih? Kayak pas, Gua kayak pas kamu muridnya, lucu deh. dengerin, gua muridnya Rabbi Moshe Peretz. Gua tanya gini. Lu ngambil Metatron dari literatur mana? Muridnya Rabbi Moshe Peretz nggak ada yang pakai peci, nggak ada namanya Umar. Rabinya aja suruh ke sini. Coba diskusi lu sama open saya. cam. Coba lu open cam. Nggak bisa bang, followerku mati 200. Oh, pantes aja lu nggak ngerti gua. Kan gitu. Iya, kecil kan. Rabimu itu suruh ke sini. Tak sawer sejuta. Jangan kan Rabi. Gini, Kenapa kamu makin hari makin kekanak-kanakan ya? Gini loh, namanya siapa sih? Benar. Karena kita mau Kayak pas, dia suka nyamar. Namanya tuh Edwin, dia suka pakai. Edwin namanya. Oh, si Edwin. Si Edwin. Lu gua cariin lu, Edwin. Jangan Iya, jangan. kenapa? Mau jadi. Iya, lu mau jadi kayak si anak katak lu. anak katak. Iya. Oh, orang Islam suka persekusi ya? Bukan. Persekusi artinya apa? Kalau dialognya nggak akademis kan sama kayak anak katak. Bang Billy meluncur, Bang Billy. Ada nggak? Ya, Bang Billy tadi ke sini. Mas Metatron. Bang Billy. Makanya gua tanya, lu dapat kata Metatron dari mana? Gitu loh. Lu dapat kata Metatron dari mana? Iya, kamu mengambil literatur dari mana? Kamu itu loh. Kamu Suruh orang Yahudi ke sini, saya kasih ikan paus. Matat. Dia ngomong Itu bacanya Metatron, matat. Ura, gitu aja. Matat. Tahu nggak kamu matat apa? Matat. Metatron Ura. Gitu aja. Matat. Anda Yahudi Metatron bukan? Ura dari mana? Lu ngomong dari mana? Anda Yahudi bukan Umar. Loh, kamu Yahudi bukan kok ngomongin Metatron. Bukan, saya bukan Yahudi. Makanya saya Lah, tanya iya, kalau lu kenapa bukan orang Yahudi, nggak jangan berani ngomong ngomong. Metatron? Makanya lu dengerin. Ada yang bisa sebentar. Lu dengerin. Ada yang Lu bisa dengerin dulu. undang orang Lu Yahudi di dengerin sini dulu. mau rabi. Lu Mau rabi dengerin. siapa? Saya lu dengerin. Lu dengerin. Makanya Mau lu rabi dengerin. siapa bebas. Mbak Muti. Lu dengerin. Alam goib lu dengerin. Kalau udah ketangkep lu baru nangis kayak anak katak. Lu dengerin lu. Ketangkepannya. Coba lu masuk di YouTube gua ya. Lu masuk YouTube gua sama si Rion lu. Mau gua jadiin satu sama si anak katak. Lu Yahudi. Lu Yahudi kan? Loh, Lu Yahudi. Lu Kalau Yahudi lu bukan. Yahudi, Lu Yahudi nggak bukan. nggak takut ngomong Metatron. Ini aku tanya Yahudi kok nggak berani ngomong bahasa Yunani Metatron. Metatron tuh bahasa Yunani. makanya lu dengerin. Iya, lu Yahudi mau Nggak, dengerin apa? Lu tahu nggak ketif kiri? Lu tahu nggak ketif kiri? Allah, kecepirit. Lu tahu nggak ketif kiri? Oh, Bang Ajam nih. Jangan baik-baik kalau ini jawab bilang nggak ngerti. Jangan kayak gitu dong. Makanya lu hotel RT 16, lu itu alam goib. Lu kalau udah ketangkep kayak anak katak, lu ngaku. Orang Yahudi ke sini. Nggak perlu, turunin dulu, Pak. Sebentar, ini Turunin dulu, Pak. wah, Turunin. Nggak jelas lu kayak apa sebelah Ilmu nih siapin makin lama. Turunin. Apa? jangan telepon ke sini dong. Siapa-siapa Hotel jangan itu. telepon ke nomor aku dong. Aduh. Masa dari mana dia tahu kata Metatron coba? Bahasa Lu jangan ya. Greek itu. Amelia meluncur ya. Jangan ada yang nelfon ke Apa nomor tuh aku. Metatron Ya, gimana Bang sih Metatron tuh ya? Itu kalau gue lihat sih memang ini ya, dia memang Yunani punya ya. Hebrunya apa dia? Matat. Mentet itu. Matan. Matat. Mem sama tet.
Mama Matet di situ itu masuk dalam itu kalau ngambilnya di literatur ini tak tahu nggak nih kalau orang Jewish lagi Yom Kippur di Maskor Rosh Hashanah itu ada tanya itu Ada deh Bang Billy, cuman tadi mungkin dia lagi makan. Paling mentok Separia. Kalau si Billy pegang dia udah gua tawarin, dia pegang Maskor Rosh Hashanah, dia pegang, gua juga pegang Maskor Rosh Hashanah. Itu si Edwin kalau nggak dikembangin nggak bakalan kan gitu. Malak, dia malak. Jadi Matat itu dia itu malaikat itu malaikat, dan si Matat itu juga dihukum gitu, dihukum. Gambaran dari Mesia ben Joseph. Jadi ada Mesias yang benar. Si Matat itu dikompar sama Rabi yang di Mesianik Ishak Safira, satu geng sama si Talki dalam bukunya Koserpik. Nah, si Matat itu dalam literatur Jewish yang Maskor Rosh Hashanah itu jadi satu dengan malaikat Tartiel. Itu ada itu di malaikat yang Tartiel nggak ada ditulis dalam Torah, Nevim, Ketuvim nggak ada, adanya di literatur Jewish. Terus? Nah, itu kan jadi satu. Nah, itu menjelaskan tentang Kohen Hagadol. Nah, makanya orang Jewish itu nggak berani ya, mereka punya tata cara gitu loh, koridor lah, jadi terkait dengan si Memtet itu mereka nggak berani menyebutkan secara full, sama kayak ketemu Tetragrammaton itu nggak berani disebutkan secara full karena di situ ada nama open cam dia sama kayak Metaton itu tadi. Ya, kayak pas mana? Yakin aja itu si kayak pas sudah datang nih yang katanya lu disuap Ya. 1 juta katanya kalau berani ngomong. Iya, dikasih 4 juta, dikasih singa katanya kalau Bang. mental oten memang begitu, suka nyuap. Padahal dalam kitab dibilang jangan kau terima suap karena itu membutakan mata katanya. Tuh. Dia lupa tuh. Pemilik tuh men ada barcode di pipinya. Oh, itu udah jadi khasnya itu. Dia open cam gitu pasti. Iya. Kenapa lu nggak berani ngomong matat itu, Bang Bil? Iya, karena menurut tradisi Judaism, jika kita menyebut itu kita memanggil dia. Nah, posisi MTR matat itu memang malaikat yang kudus lah. Ya. Nggak kudus. Yang kudus itu. Oh, kudus. Mana si cipas Kenapa kok jadi setara kayak ini Hashem? Bukan setara. Lilith juga kita nggak bisa nyebutin Lilith. Oh gitu. Karena Lilith kalau malam nggak boleh disebutin. Aduh, kayak manggil gitu ya, manggil gitu ya Om Bil. Oh jadi si kayak apa tuh mau ngeframe kalau si Matat ini tuh adalah Yesus gitu maksudnya? Ya nggak ada di dalam sumber Judaism Matat itu Yesus. Ngarang aja. Nggak ada ceripanya, nggak ada lagi. Bukan gitu, Kores. Dia mau ngerjain Om Billy. Jadi nantangin, berani nggak gitu. Artinya gini loh, Bang Billy ini sebagai Judaism itu dilarang, ada ketentuan yang harus diikuti. Nah si Ciripa ini pengen tuh kayak Bang Billy tuh ngelanggar hukuman dia dengan catatan disuap dengan 1 singa gitu. Jangankan 1 singa, 1 bunga aja lu belum tentu punya, Ciripa. Ini yang lucu ya, nih. Yang lucu, Origen itu menurut buku ini nih. Ini keren, literasi nih. Ketika Tuhan berbahasa Yunani, judulnya When God Spoke Greek. Jadi yang lucu, Origen itu nggak memakai terjemahan Septuaginta yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen, tapi dia memakai Targum Onkelos. Ya, dia memakai Origen, makanya Origen itu nggak sependapat dengan gerejanya si Kayapas Timur ya. Jadi Origen ini, ya, Origen memakai Onkelos, Symmachus dan Theodosian, sehingga menghasilkan yang disebut dengan Septuagint Hexapla. Nah, jadi si Origen juga membuat terjemahan Septuaginta.
versi dia, tapi tidak memakai kerjaan orang Kristen, tapi dia memakai kerjaannya orang-orang Yahudi, yaitu Om Kelos, Theodosian, dan siapa tadi, Cassius. Jadi gitulah, lucu emang. Oke, itu dia Bang Billy ya. Sekarang kita sapa dulu nih Prasetyo nih. Prasetyo, silakan, ada yang ingin disampaikan Prasetyo? Selamat siang. Selamat siang. Yang Prasetyo? Ini Kristen atau Muslim? saya Muslim. Oke, Assalamualaikum. Prasetyo ada yang ingin disampaikan? Iya, waalaikumsalam Ya. dong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Silakan. ini saya baru gabung. Oke, sorry. Kalau begitu Jadi- silakan nyimak di bawah dulu ya, nanti baru Oh, saya iya. naikkan. Oke, thank you Terima kasih. Prasetyo, sama-sama Prasetyo. Silakan kita lanjutkan. Tadi ciri Pak tuh lucu. Dia tuh selalu menghindar dari substansi yang kita bahas. Dia pasti akan lari kemana-mana dan mencoba untuk memframing. Dan dia lebih senang memframing personal di sini ya. Itu yang membuat saya sangat amazed sekali dengan ciri Pak atau Ciapas itu. Mana dia? Saya lagi cari nih. Ciri Pak, lu di mana? Kok nggak ada lu? Kalau memang Septuaginta itu Nih, step menantu, lu naik ke atas dong. Komen-komen lu tuh di bawah nggak bagus banget. Naik ke atas dong kalau lu berani. Saya ditolak. pernah nikah sama mertuanya. kalau Septuaginta itu memang sumber yang suci dan sumber yang nggak error, pasti dipakai oleh orang Kristen secara keseluruhan. Nah, ini originalnya nggak pakai, ya, sehingga dia membuat namanya hexapla gitu. Which is itu dia, adalah terjemahan dari terjemahan Yunani dari Lakhora, Onkelos. Laksoha, naik. Ya, Justru di sini sudah ada kita kesalahan ya. terjemahan itu paling banyak gara-gara Septuagint yang saya tahu ya. Terjemahan jadi mulai dari Yesaya 7:14, terus 2 Samuel 17:25, Yesaya 6:39, Genesis 2:1-9, dan banyak lagi lah, termasuk 53, Yesaya 53, 8 dan 9, itu semua dasarnya dari Septuagint. Akhirnya terjemahannya kacau balau seperti itu. Iya, kalau LAI sih dia mix ya, ada mix semua. Tapi kebanyakan Masoret. Tapi ada Septuagintanya juga. LAI. Ada, aku bisa buktiin kok. Aku lagi nunggu yang mau naik ke atas, tapi ada beberapa yang ditolak ya. Oke, nggak apa-apa. Aku cari ciripa lagi. Ciripa tuh nggak ada. Ya, silakan kita Bang Billy atau Perah, kamu ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Bil, gua mau nanya nih Bil. Bil, gua nanya nih, sama Billy nih. Bil. Ini gimana nih? Kata Oten, Tuhan lu itu Trinitas. Kata Oten lu, bukan gua Bil. Kalau Tuhan kita Trinitas, iya Tuhan. Abraham, Ishak dan Yakub. 3 tuh. Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan. Mungkin larinya ke beres itu 18:2 Om Billy, Selasa Anasim. Iya. Ada lagi lu terus ditanya, kenapa itu masih 3? Kenapa Bil? Kenapa 3? Hah? Kenapa? Maksud lu maunya apa? Jadi itu kadang itu 3 jadi Trinitas, anjir gue bilang. Semua yang berbau Bisa tiga Trinitas buat cebok Bang Bil. Malah Kita kalau misalnya nggak dapat air ngambil batu 3 kali kita. Trinitas juga dong. Bentar ya. Itu tadi kata kayak Buat cebok kita itu nggak. Metatron itu bahasa Yunani ya, tapi saya lihat di Wikipedia ini bahasa Ibrani loh. Nggak ada dikatakan bahasa Yunani tuh. Dia itu seorang malaikat ya, yang disebut 3 kali dalam Bavli, dalam sedikit pasal singkatan dalam Agadah, dan dalam teks kabalistik dalam sastra Rabanik. Nama Metatron tak disebutkan dalam Taurat maupun Alkitab dalam Al-Bakal. Nama tersebut awalnya merupakan bahan pertambatan dalam tradisi Islam. Malaikat tersebut juga disebut sebagai Metatron.
Enggak ada bahasa Yunani yang saya temukan menurut Wikipedia loh ya. Oh, katanya tadi bahasa Yunani. Sebenarnya itu namanya itu Sarhapanim tuh, nama Ibraninya. Ntar Yesus lagi, Bil, jangan ngomong itu, Bil. Yesus Sarhapanim, Bil. Sar tuh pangeran, Hapanim tuh panim tuh wajah. Wajah. Yang berhadapan maksudnya. Pangeran yang berhadapan. Kalau di Midrash itu malaikat wajah disebutnya. Malaikat wajah. Oh gitu. Malaikat kehadiran. Sarhapanim diklaim Yesus lagi sih, Bil. Iya. Kenapa mereka tuh seneng hayal ya? Menghayal gitu. Cocok di maskor Rosasana kamu kan ada, Bil? Iya, ada itu maskor Rosasana. Tapi kemarin ngomong-ngomong soal Mesias kan sama Dirion. Akhirnya dia ngaku kalau Mesias itu Tuhan, bukan bukan Tuhan. Kemarin. Ada kan ngaku semua. Kemarin ya Bang Billy ya. Iya. Iya, dulu kecil itu ngotot kata lamo ya, Om Billy ya. Ada satu ayat yang mistranslation dari sekian hampir 20 ayat translasinya benar, tapi satu ayat yang mistranslation di 53 Yesaya 53 ayat 8, tapi itu yang dipakai sandaran. Kan konyol itu. Jadi itu ada 18 kata lamo di dalam tanah, itu artinya mereka semua. Nah, King James di Yesaya jadi tunggal King James. Di Yesaya 53. Padahal kalau kayak di Tehillim 997 itu malah lebih jelas lagi di situ. Sehok, Nathan, Lamo, udah jelas banget itu kata-katanya itu di situ. Masih dibantah juga. Mabok gitu memang. Bayangin seorang Haderion, apologet andalan Tritung yang bertahun-tahun. Ditanya bait suci kedua yang bangun siapa? Herodes. Begitu gua tanya, Herodes lahir tahun kapan? Herodes hidupnya plonga. Dia nggak bisa bedakan antara Cyrus dengan Herodes. Dia nggak bisa beda Cyrus Agung dengan Herodes Agung, dia nggak bisa bedakan. itu blunder kemarin tuh dia blunder banget tuh, dua blunder fatal itu masalah bait suci kedua yang bangun ya Pak Cyrus ya, yang melaksanakannya Cyrus Agung, Ezra dan Nehemia zamannya kan gitu. Ya masa jauh banget ke Herodes gitu ya. Sanggut-sanggut. Herodes itu zaman juga bangun, Herodes kan juga membangun juga, tapi merenov bukan membangun, juga ikut bangun, renov dia. Herodes. Tapi belakangan. Ini ada lagi nih yang Kristen yang ingin naik ke atas buat ngobrol dengan kita yang ada di atas. Kalau nggak ada ya kita langsung kajian saja. Lagi, apa yang mau dibahas Bang Billy? Silakan, mumpung ada Bang Billy nih. Pera, kami ingin nanya-nanya Bang Billy mungkin. Apa ya? Tadi Metatron udah, terus abad keempat itu. Bentar, Bil, gue punya pertanyaan menarik nih, Bil. Nah, itu tuh. Gue punya pertanyaan menarik nih, Bil. Bil, bener nggak nih, Bil? Di surga lu besok itu yang menghakimi itu si Petrus, tukang pancing ikan, Bil. Gue baca di kitab Wahyu. Yang enggak lah. Itu di Revelation itu. Yang enggak lah. Iya, Bil. Gue bacanya di Wahyu. Yang diadilin Petrus bentar. Ini kan nanti yang mengadili 12 muridnya itu. Jadi yang ngadili nanti tukang pancing, tukang palak, itu si Matthew, tukang palak. Matthew kan tukang palak tuh, bagian ngambil duit tuh. Sama ada lagi kalau suku Israel kan mau dihakimi sama muridnya Yesus, Bil. Ceritanya kan gitu di surga mereka, Bil. Berarti Raja Daud, Raja Salomo itu yang menghakimi murid-muridnya Yesus. Kira-kira kurang ajar nggak mereka, Bil? Iyalah. Orang raja dan orang nabi. Termasuk itu, tunggu Bang Billy, termasuk nanti yang ikut menghakimi kalian itu Rasul hasil undian loh, yang diundi si Matias, siapa namanya ya? Jadi kan gantinya Yudas, jadi dia diundi gitu. Oh, Matias.
Matias. Iya, nanti Itu yang menghakimi kalian. orang-orang Yahudi idiot loh, Iya. percaya nggak? Yang menghakimi orang Yahudi idiot, percaya nggak? Pak, di mana itu anunya? Gimana tuh? Nah, ini Bang Billy kalau nggak Umar, lu buka ini, buka Kisah Para Apostol 4 nomor 13 Yunaninya. Di situ ada Agramatos. gitu. Agramatos. Bukan Agramatos buta huruf. Setelah Agramatosnya lihat. Iya. Nah, dilihat dah. Itu orang idiot dan yang menghakimi. Apostolus berapa? Jadi orang buta huruf. Kisah Para Apostol 4 nomor 13. Buka Yunaninya. Agramatos sama idiot. Bacain. Aduh, kasian banget nih Bang Billy diadili sama orang kayak gitu. Bang Billy ngapain belajar? Bang Billy nanti Orang dihakimi. idiot. Gimana dong? Ini ada yang naik Gua Hira. Silakan Gua Hira kalau mau naik minta permintaan teman dulu. Gua Hira ini kan Kristen nih. Yuk minta permintaan teman dulu. Mana Baru bisa. berani dia Tidak ada Empat kebesaran tiga. nama Kristus tanpa penghujatan terhadap Islam. Nah, gitu deh. 413 itu mereka berdua ini Peter sama John ini agramatos alias iletirit ya, buta huruf sama idiot. Lu bisa bayangin, bisa jadi. Bahasa Yunaninya dibacain supaya mereka ini terkejang-kejang. Jangan Kores, kasihan aneh. Kasih clue-nya itu aja Gak cukup. apa-apa, kenyataan itu Umar ada. Umar lagi baca tuh. Umar lagi baca. Nanti keluarin lagi. Susah banget. Dihakimi orang idiot, bayangin coba. Belum nanti mereka bilang kita bodoh oleh karena Kristus bikin bodoh. Tuh. Oh si Kores, perak. Sama Bisa baca sama. juga. Kores bisa baca 1 Korintus 4:13 Kores. Itu buat open itu Kores. 1 Korintus 4:13. Kenceng yang kenceng. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Tuh dengerin tuh, sampah dunia ya, kalian kotoran. Yang ini dong, yang 1 Korintus 4:10 dong. 10 apa 4? Bacain dong. Keren. Kalau yang sampah dunia tadi 10 dong, 1 Korintus 4:10. Oh, kalau yang itu 1 Korintus 4:13. Oh, 4:13. Sampah Bukan, dunia. kalau yang itu benar. Kisah Para Apostol 4:13 Iya. satu G. Itu yang empatnya yang Teorontes, Deten tau Petrau, Peresian, Kai Loanau, Kai Katalabuminoai, Hoti Agramatos. Aisin Kai Idiotai. Itu agramatoi kaisin idiotai. Nah, tuh kan. Jadi buta huruf dan juga idiot. Agramatoi kaisin idiotai. Idiot mah bodoh mah beda loh. Idiot tuh. Idiot. Sorry ya. Idiot nggak dimasukin ke dalam terjemahannya biasa kan? sih. Mereka Cuma digunakan itu aja, tidak Itu berpendidikan. adalah apa ini? Dan biasa mereka tercengang, mereka mengenali, lalu mereka Tidak berpendidikan gitu aja, Pak D. Di situ di terjemahan LAI cuma tidak berpendidikan. Padahal di situ agramatoi kaisin idiotai. memang disebut idiotain di sini. Jadi harusnya terjemahannya buta. Katanya ada yang Kristen yang mau naik, mana nggak ada di itu. Buta huruf. Siapa? Iya. Siapa yang Kristen? Yang Kristen ngacung kan Harusnya tangan siapa? terjemahannya buta huruf dan idiot, yang benar itu terjemahannya harusnya. Tuh. Yang Kristen yang naik, kasih tahu dong siapa? Ketika Namanya Kiamat. melihat Aku Tuh, yakin di Kiamat katanya 1 Kiamat. Korintus 4 nomor 10 coba. Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang idiot, gitu ya harusnya ya. Bahwa keduanya Orang buta huruf dan di sini idiot. dikatakan bahwa Orang keduanya buta orang huruf dan biasa idiot. yang tidak terpelajar. Mereka Itu. mengenal keduanya sebagai Salah. Khusus. Berarti seharusnya anu ya. Korup itu terjemahannya. Dia diterjemahkan kebiasa tadi. Iya. Jadi ketika sidang itu Jadi dibalikan orang- kepada Iya. Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang idiot,
yang tidak terpelajar, Dan buta heranlah huruf. mereka. Buta huruf bukan tidak terpelajar, huruf gitu ya. Pak De. Buta huruf. Oh, jadi Iya, agramata ketika itu. mereka mengetahui orang idiot yang buta huruf, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Oh. Sekarang Ini bayangin ada Pak yang mau De. naik nih. Ini ada yang mau naik Orang Kristen buta nih. huruf Bang Umar aku dan turunin bentar. idiot. Bang Umar jangan kemana-mana ya. Bang Umar tetap standby. Aku turunin dulu, udut dulu, istirahat dulu. Aku naikin yang Kristen di bawah. Oke. Sekarang bayangin Pak Bentar De, ya, Bang. orang buta huruf dan idiot diklaim nulis kitab segitu Iya. banyaknya. Masuk akal nggak? Nah, ya sudah. Nih, bentar. Kita naikin dulu kiamat ya. Oke. Ini katanya Kristen nih. Halo Ki Ahmad. Ya, shalom. Salam juga. Ya, begini. Saya ingat pernyataan, ini saya mau tanya ya. Saya ingat pernyataan Pak Billy terkait Allah itu sama dengan Allah Israel, Allah Israel. Nah, boleh ditunjukkan persamaannya itu apa? Karena begini, kalau dari sisi surga di Islam itu jelas ya, 72 bidadari dengan memecahkan perawan, nanti ada berdada montok. Nah, kira-kira di Yahudi sama atau tidak? Itu surganya atau Tuhannya? Bahas surga apa Tuhan sih lu? Kiamat nggak jelas kan? Itu kan kalau dikatakan surganya sama, artinya konsep Lu bilang Tuhan atau surga nih? Satu-satu dong. Lu masalah Tuhan atau surga nih? Pilih dong. Iya. Tadi lu bilang Oh nggak apa-apa, aku bisa giringnya Unik. Aku bisa giringnya. Oke. Pertama berarti Bang Billy surganya dulu gitu. Coba surganya Islam dengan kolam haba, persamaannya apa? Kalau Tuhan kan sama, konsep surganya pun saya anggap sama. Begitu ya. Silakan. Oh jadi surga itu adalah Tuhan gitu. Atau kalau misalkan dinyatakan surganya berbeda, maka persamaannya dari mana? Karena saya nggak mau itu hanya narasi fiktif ya, kosong. Silakan. Oke, nanti kita gantian tanya Bang sama Billy, Bang Billy. coba di olam haba itu bisa prot-prot nggak Bang Billy? Bentar, Di olam Bang Korek. haba. Nanti Silakan. kita tanya Bang Billy Ya. apakah di surga Yahudi ada perang naga gitu. Kalau enggak berarti Tuhannya beda. Nah, Ya, apa itu? lanjut. Ya. Terus apakah Tuhan nanti kawin jadi anak domba nggak di surganya Oke, Bang lanjut. Billy? Coba silakan. Ya, Ya, kita mengenal olam haba istilahnya, the next world atau dunia yang akan datang. Ya. Namanya dunia yang akan datang berarti tinggalnya nggak di atas langit, tapi tinggal di sini tetap. Nah, olam haba atau the next world itu bukan punya orang Yahudi saja, tapi bangsa-bangsa lain juga ada olam habanya. Asalkan orang-orang itu atau keselamatan juga bisa dimiliki bukan hanya orang Yahudi saja, tapi kepada semua bangsa yang percaya kepada Tuhan adalah Echad, Tuhan itu adalah satu, dan mempercaya ada Torah adalah pewahyuan yang suci gitu. Nah, jadi alam haba atau the next world atau yang kalian sebut surga itu juga milik bangsa-bangsa. Ada tempatnya bagi orang bangsa-bangsa atau goim. Berbeda dengan alam habanya orang Yahudi. Jadi beda, sama kayak kita sekarang di dunia lah. Makanya alam haba dan next world itu kita tinggal di dunia ini dengan keadaan yang baru, dengan semuanya tidak ada damai. Bangsa tidak akan lagi perang lawan bangsa, tidak perlu lagi mengangkat pedang, ya, sehingga akan makan rumput dengan domba dan sebagainya. Itu artinya ada damai. Jadi kurang lebih gitu. Nah, jadi bangsa-bangsa ada surganya masing-masing, ada alam habanya masing-masing gitu. Nah, soal esensi karakteristik yang IHWH dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu beda hurufnya. Yang satu IHWH, yang satu ALLAH. Tapi esensi karakteristiknya ada yang sama. Misalnya, he is called Harahaman, Harahamin. Ya. Jadi Tuhan itu disebut Harahaman, ya, the merciful one. Ya. Itu apa? Reflecting his care and compassion. Jadi merefleksikan kepeduliannya dan dan belas kasihannya gitu. Kurang lebih gitu. Nah, coba ada nggak persamaannya? Sekarang saya tanya balik, ada nggak persamaannya baik secara bahasa, linguistik atau apapun dengan Tuhannya
Tuhan yang disebut namanya Yesus, ada nggak bisa disejajarkan baik secara bahasa dan bersamaan maupun sifat-sifat? Esensi. Iya, silakan. Begini, saya mau dari arah narasi Anda aja. Kalau Anda mau membedakan, ya berarti artinya saya mau kasih jawaban apapun, mau bilang itu nubuatan gimana, Anda akan menolak itu semua. Makanya yang saya kejar adalah pernyataan Anda menyamakan yang kata Anda itu dari rabi ya, dari rabi Anda. Begitu ya. Karena begini, Bro Billy. Saya juga kenal rabi juga, itu menyatakan berbeda. Gitu ya. Makanya mungkin Anda tahu itu yang Anda diajak ke Zoom itu, tapi Anda nggak datang juga. Nah, tapi pada intinya begini, kalau konsep ke surganya saja beda. Ini saya ambil dari literatur Al-Quran sendiri ya, yang menyatakan kalau Taurat itu sudah nggak ada, sudah dirubah-rubah. Bagaimana Anda sampai hati untuk mengatakan? Baca dari Taurat itu telah dirubah-rubah. Ayatnya mana? Tunjukkan dalilnya. Taurat yang diturunkan ke Musa itu ya, yang sudah hilang. Mana dalilnya? Oke. Orang Islam malah nggak tahu kalau Taurat dirubah-rubah. Di mana ya? Mana? Jadi teman-teman, jangan salah sangka ya, ini bukan Lilisu. Ini akun yang namanya berganti-ganti. Pertama dia ngaku sarjana matematika, mengaku saintis, dan saya nggak tahu lagi dia siapa sekarang ya. Dia nyamar jadi siapa kita nggak tahu. Muhammad itu mencuri itu. Sampai botak rambutnya ya nggak ketemu lah. Oh, yang membunuh itu ya, itu saya udah dapat itu. Fokus, nanti jangan dulu belok-belok ini, jangan dulu belok-belok. Tadi Bang Billy bertanya mengenai Yesus dengan Tuhannya Yahudi itu samanya dari mana, gitu loh. Yes. Ya itu dijawab dulu itu samanya di mana gitu. Apakah Yesus pernah disebut El Gibor, Syar Shalom, Afiat? Iya. Kalau Allah ada Al-Jabbar. Kalau Allah ada Al-Jabbar, El Gibor, Al-Jabbar. Oh. Ya. Oke. Nah, apakah Yesus pernah disematkan dengan El Gibor? Betul. Jadi apple to apple dong. Kamu kan tadi mempertanyakan apakah Tuhan Yahudi dan Islam sama, dia Afiat juga enggak ya? sama. Nah, sekarang Tuhannya Kristen dan Yahudi sama enggak? Silahkan. Enggak, saya nggak mau ke area itu karena udah pasti kalau ya. Berani nanya ditanya lah, jangan lari lah. Iya. Seperti pengecut lah. Jangan pengecut. Nangis darah. Iya, jangan pengecut. Berani nanya, berani ditanya balik sama Om Billy. Jangan lari. Nah, begini ya. Kalau dari situ saya akan larinya ke nubuatan. Ada 300 nubuatan gitu. Ayo kita bongkar semua nubuatnya di sini. Silakan kita bongkar semua nubuatnya. Bentar. Jangan yang Islam dong yang menjawab. Biar Bang Billy. Ya Bang Billy katanya ada 300 nubuatan. Ambil satu mau nggak Bang Billy? Jangan kan satu Kores. 10 kita bongkar semua ini Kores. Jangan kita biarin Bang Billy aja yang Yahudi yang jawab. Tuh, itu apa tuh dibilang? Let's get biblical. Kan udah dijawab tadi. Siapa? Arkeologi ya. Dulu nama lu kan arkeologi lah, matematika lah, apalah. Yo, Bang Billy katanya ada 300 nubuatan. Silahkan kiamat satu nubuatannya apa? Satu aja dah, satu dulu. Bentar, jangan kemana-mana dulu ya. Jadi ingat teman-teman ya, jangan pernah salah paham. Beliau ini adalah saintis dan sarjana 2 matematika ya. Bukan strata 2 matematika ya. S2 matematika ya. Silakan. Oh bisa dong 1 tambah 1 tambah 1 jadi 1 ya. Ada rumusnya ya. Tapi kita dulu. Coba nubuatnya apa? Kalau statistik pasti paham itu maksud saya. Perkalian sebut nubuatnya, ya sebut nubuatnya apa? Oh bukan pertambahan ya, perkalian sekarang ya, udah upgrade lagi. Fokus semua di nubuat, guys, fokus di nubuat. Klaim dia nubuat 300 ya, nubuat. Yuk. Silakan kiamat nubuatnya. Satu aja, silakan sebut. Nah, saya mau ke ini ya. Ini dalam Al-Quran yang jadi dikatakan kitab Taurat, Zabur dan Injil sudah hilang dan sudah tidak asli lagi. Ini ya bentar. Ayat berapa itu? Jadi Anda kan minta ya. Ini saya dari literatur Muslim. Quran surah apa ayat berapa? Sebentar.
Jadi Anda begini-gini ya, sebelum nanti saya tunjukkan. Jangan kabur loh. Ayat mana? Oh, enggak kabur. Tapi saya mau dari mulut Anda yang Islam mengaku kalau Taurat itu tidak dirubah-rubah. Itu aja. Ya, nanti Mana ayatnya? Oh, Jangan oke. ngaco kamu. Coba ayat mana Taurat? Jangan ngaco tidak kamu. dirubah-rubah. Di dalam Al-Qur'an Coba ya. tunjukkan ayatnya. Jangan lupa, lu buatnya ditunggu Ya, nih. ini Belum lu kita buatnya. kejar dulu. Ya. Itu Bang Billy kasihan udah nyiapin buku buat Ya. Mam Billy dulu deh. mau pengen jawab banget tuh, pengen ini banget tuh, pengen ngebantai lu banget kiamat. Monggo Bang Billy. Kamu Open mic ini Bang Billy, apa ya? silakan dibantai. Kalau ngomong ini nggak mikir dulu baru ngomong udah gitu. nggak usah framing tuh, Bi. Nggak usah framing, udah. Mulut Nggak itu usah framing kamu. dibelakangkan, telinga diajukan. Jadi Iya. tidak akan nyerocos gitu, mikir dulu. Betul. Lah faktanya kan Bentar, setelah Ustaz Sugi, kamu biar Bang mengatakan Billy bahwa mau kamu bantai. dirubah, disuruh Bentar, carikan Ustaz Sugi. ayat, nggak tahu kamu. Mana ayatnya? Oke. Ustaz Sugi, biar Bang Billy itu open mic dulu, silakan. Monggo Nah, Bang itu Billy. dilurusin aja dulu Ya. pernyataan kalau Taurat udah Ini dirubah-rubah framing menurut fitnah-fitnah ini. kasih Kalau nggak dalil fitnah, ayatnya. Kristen Jadi nggak kalau bohong laku di ketahuan. Indonesia, makanya pakai fitnah-fitnah. Ayo lanjut. Yang pertama, Oke, dia ada di seorang Al-Maidah saintis ya. 5, Ingat, gini. dia seorang Al-Maidah saintis 5 ya. ayat 13 dan Al-Maidah 5 ayat 14. Coba. Oke, kita cek. Ini mengatakan, ini menyebutkan bahwa oknum-oknum Yahudi lah yang menyalahgunakan dan memesong-mesongkan makna kitab Taurat, Al-Zabur, dan Al-Injil. Silakan baca. Bentar, saya baca ya. Al-Maidah 5 ayat 13. Tetapi Iya, karena baca. mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ya, mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat 14. Ya. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Mana Taurat? Mana? Katanya dalam Al-Quran ada tertulis Mana Taurat dirubah? Sebentar ya, tadi di literatur Islam itu mengatakan seperti itu. Bentar ya, saya lihat dari tafsir-tafsirnya. Fitnah lu. Tipu-tipu, bentar ya. Enggak. Karena saya ambil ini dari literatur Islam sendiri, ya. Saya bisa menunjukkan sumbernya. Ayat Al-Quran. Ayatnya ada. Pak De, saya mute dulu semua. Gini, karena sudah tidak ada dalil yang seperti yang dia bawa, dia framingkan. Oh, sebentar. Silakan Bang Billy untuk membahas tentang nubuatan itu, Bang Billy. Waktu dan tempat. Bentar ya, sebentar. Karena begini ya, tadi aslinya, teks asli Arabiknya, jadi biar jelas. Kalau sudah bilang ayat berarti bunyinya harus seperti itu. Taurat sudah dirubah. Ini ndak ditafsir, ngawur. Oke ya. Tepu asal ketemu kok Oke, saya begini kamu ya. nipu sih. Begini, karena Kenapa ini asal ketemu kamu nipu saya? Karena begini, di dalam kitab At-Taubah ya, di dalam kitab At-Taubah itu banyak loh yang diserang Yahudi, Nasrani, itu Yang mana? banyak. Jangan lari, bentar. Sebutkan tertulis Ya, Taurat ya. tidak dirubah. Mana? Kenapa sih belok-belok dia? Iya, makanya kemudian saya meyakini walaupun saya masih belum membaca ya, tapi itu udah narasi umum yang mengatakan Taurat yang diturunkan kepada Musa, yang Musa itu telah hilang. Iya, makanya ini bentar ya. Silakan. Oke, satu-satu ya. Kamu Terus tadi bilang satu-satu yang bicara saya panggilkan namanya aja. Gitu loh. Jangan melalui pernyataan orang. Beda antara ayat dengan pendapat orang, beda, jangan disamakan. Ayo, mana ayatnya? Mau adu domba kami dengan Yahudi. Oke, yang lain diam dulu, silakan kamu jawab. Oke, sorry Pak Desugi, saya mute. Sekarang giliran kamu dijawab pertanyaan Pak Desugi, Kiamat. Yang lain diam dulu, nanti baru ditanggapi. Kiamat silakan, ayatnya mana? Taurat telah dirubah di dalam Al-Quran itu sendiri.
Silakan, Kiamat buka mute-nya. Ya ya. Halo saintis, silakan saintis dan ahli matematika, silakan. Ya, saya lagi cari apa ayat dan hadisnya. Ya. Oh, googling dulu. Lama Makanya banget. otak dipakai dulu. Oke, yang lain jam dulu. Oke, Aduh, yang lain jam dulu. nggak usah framing. Yang lain jam dulu. Sorry. Aduh. Oke, berarti kamu belum menemukan ayatnya, tapi kamu sudah banyak omong ya di sini ya. Oke, sekarang masalah nubuatan Bang Billy, silakan dijelaskan Bang Billy. Silakan Bang Billy dijelaskan. Bang Billy nubuatan. Mute-nya. Oh, mute Bang Billy, ke mute. Itu kamera. Bukain deh. Ya. Oke. Ya, sekarang saya nggak tahu nubuatan mana yang mau diklaim sama dia. Jadi saya nggak. Oke, kamu mau ngeklaim yang mana Kiamat? Bahas Saya satu cuma aja, bisa jangan banyak-banyak. jawab. Satu aja. Enggak. Saya malas mendebatkan itu karena poin saya mau bertanya tentang kesamaan aja. Takut Enggak. Oke, sekarang Enggak. persamaannya Yesus sama Hasyim apa sih Bang Billy? Makanya tadi saya kayak misalnya Hashem disebut El Gibor, kan? Tuhan disebut El Gibor, Afiat. Yahudi itu punya banyak cabang juga. Yesus apakah pernah menyandang El Gibor gitu? Bentar. Kiamat ya. Pernah Hargai Yesus diri dibilang di El sini ya, Gibor jangan di sembunyikan apa? ya. Kiamat pernah nggak dibilang El Lanjutkan Gibor saja Bang Yesus? Billy. Nah, sementara Mute. halo, ya. Enggak Bang Billy, lanjut. Nah, kepada Yesus tidak pernah disematkan El Gibor. Cari aja di perjanjian baru nggak ada El Gibor. Nah, sementara di tanah kepada YHWH pernah disandangkan nama El Gibor di luar dari Yesaya berapa tuh? Yesaya 9. 96. Nah, El Gibor ada di kitab-kitab lainnya di dalam tanah. Bisa dicek itu. Dan itu merujuk kepada YHWH. Nah, sekarang persamaannya apa antara Yesus dengan YHWH, baik secara esensi karakteristik yang menggunakan linguistik bahasa Ibrani tentunya. El Gibor, Afiat, Shalom, kayak gimana? Coba silakan. Tuh Kiamat. Begini, tadi terkait Nasrani ya. Nasrani itu berbeda ya dengan apa Kristen. Ini Begitu. kok lari kemana-mana ditanya apa, jawabnya apa? Ya. Enggak. Yang tadi Al-Maidah. Saya mau kembali lagi. Saya mau kembali lagi ke Al-Maidah ayat 14. Enggak usah ditanggapi. Gua tabuk pakai data bilang Nasrani sama Kristen berbeda ya. Anda udah mau kabur itu. Habis ini gua tabuk ini yang bilang ini tabuk dari aja lu. perhitungnya sendiri Tabuk apa? aja. Lu buat tabuk balik. Ya. Kami Ini gua tabuk ya. Ya datanya di sini nih. Silakan dibuka. Ketika ada yang dibilang sekte Nasrani. Oke, satu-satu yang ngomongnya please satu-satu. Silakan Ya, aku enggak. jadi begini. Sekte Nasrani itu tertulis dalam perjanjian baru di sini. Itu kalau nggak salah para apostol. Coba lihat di catatan kakinya. Kisah para apostolos 24 nomor 5 ya. Nah, ini kalau kita buka ke dalam Bible Hub yang kuurapi. Nah, ini kita buka. Berarti di sini X 24 5. Nah, kita buka. Hai, siapa itu namanya? Nah, di Bang sini Billy? kan dikatakan begini. Testonazoraion Hairesios of the Nazarene sect atau dari sekte Nazarin. Nah, kita buka nih leksikonnya. Strong numbernya. Nah, Nazaraios definisinya an-Nazarin, an inhabitant of Nazareth gitu. Kita lihat lagi ke bawah, ini dari Thayer Greek Lexicon dikatakan apa? Nazarin adalah followers of Yesus o Nazarios, was a name given to the Christian by the Jews. Nama Nasrani itu adalah nama yang diberikan oleh Yahudi kepada Kristen. Dar, selamat datang di kebenaran. Yang lucu, ketika nama dari Yahudi diberikan kepada orang-orang pengikut Yesus, mereka malah memilih untuk mengambil nama-nama yang diberikan oleh pagan Antioquia kepada mereka, yaitu Kristen. Ya, nanti kalau ngomong pagan saya bisa kaitkan ke Arab itu.
Ya, pagan itu sudah cium batu Oh ya, duluan. silakan Oh, coba, iya, dicoba iya, aja itu coba. jelas. Sekarang Ya. pagan itu Gini, definisinya gini. dalam apa Oxford itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan yang banyak, nah gitu. Gini guys. Definisi Tadi pagan kan itu udah apa? terbukti ya. Yang mengambil Bentar, dari bentar. mana? Pagan itu tradisinya cium batu. Bentar guys. Nah, Bentar, pagan tadi kalau kan mencium udah batu kita dibuktikan bisa ya, melihat sama itu Kodes. di dalam 1 Petrus 2 Oke, nomor oke, aku 4. ambil Kita alih. buka ya di sini. Bentar. Oh, iya, Satu itu Petrus bisa tunjukkan kalau itu 4. dalam kekristenan itu beralah. Jangan Bisa off tunjukkan. topic. No, Iya, off itulah topic. kenapa, No, itulah off kenapa. topic. Biarin ini habis ini sama Oke. dia. Oke. Bentar. Dari Bentar. sekian banyak Tunggu. pagan disebut berhala, kenapa Yesus disebut batu di 1 Petrus 2 nomor 4? Oke, langsung aja TikTok Gimana? Terah dengan kiamat dulu ya, yang lain silent dulu biar aku nggak bingung dengan suaranya. Silakan Gimana? kamu buka mute kiamat dengan Tera Istar dulu. Silakan TikTok dulu. Oke ya. Dan kita silent Ketika dulu. batu adalah pagan, kenapa Yesus itu disebut batu yang Bentar, kita hidup, fokus. yang Kita dibuang fokus oleh aja deh. orang-orang? Nggak usah ke pagan. Ya. Oh gitu, Kita lari fokus. lagi sekarang. Mau kemana lu Enggak, kaburnya? bukan lari. Saya mau balik ke topik karena itu udah pasti kau saya bisa tunjukkan di ayat Alkitab juga terkait cium batu. Oh, ya udah. Kalau Iya, gitu tunjukkan. iya, nah, kan gini, Yesus itu disebut batu kenapa? Karena dia menjiplak kemampuan batu yang bisa menghapus dosa di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7, my bre. Yesus menjiplak Apa? kemampuan itu. Capek kan? Oke. Makanya, bre. Dijawab dulu tuh pertanyaan si Juli. Nggak usah Begini ya. mencoba-coba Begini. nyeret Islam masuk ke jurang yang seperti kalian lakukan. Oh, gitu. jawab pertanyaan Billy tadi tentang El Gibor. Jawab pertanyaan Billy tentang El Gibor. Jawab dulu pertanyaan Billy tentang El Saya Gibor. akan bahas dulu istilah Nasrani ya. Enggak, kita nggak biar dulu. Enggak, lu fokus kita di sini. Oh, Lu nggak bisa nyetir. ngapain dong? Nggak bisa. Lu nggak bisa nyetir. Oh ya udah, kalau bisa Silakan. ya anggap aja. Biar kasih dia unik. Dia mau bahas soal Nasrani dia. Iya. Oke. Ya, Oke, kalau jangan Nasrani nanti apa Nasrani? nanti melebar dulu. Biar diselesaikan Om Billy dulu. Satu-satu dong Biar nanggapin. biar Om Billy dulu. Pertanyaan Om Billy dulu. Biarin Kores. Dia nggak mau jawab dia. Tentang El Gibor silakan jawab. Oke ya, saya akan bahas Nasrani ini. Nasrani ini itu adalah istilah yang diturunkan untuk mengikuti ajaran Nabi Isa. Oh, enggak. Ditanya tentang El Gibor. Enggak, Kok saya enggak? bahas Dia itu nggak mau jawab, dulu. biarin Tanya aja. Om Billy. Dia dari awal jawab. No. Enggak. Jawab dia. Oke, gue diamin semua dulu ya. Please, jangan bikin kepala besar. Diam lu. Sekarang gini, lu kiamat lu mau ngomong sama siapa? Lu pilih salah satu dari mereka siapa? Lu mau ngomong sama siapa? Tabrakan suaranya, sakit kepala. Kan saya tadi Udah, lu mau ngomong sama siapa? Lu mau ngomong sama siapa? Lu mau Saya mau sama Billy karena narasi dia menyamakan. Oke, Gitu kan? dia kalau lu bicara dengan Bang Billy, jangan lu bawa Iya. Al-Quran karena Bang Billy bukan Islam, ngerti lu? Lah makanya tadi kan saya tanya persamaan Lu, gimana? gue bilang, lu Konsep ikut surganya nggak? sama Ikut atau aturan gue kalau tidak? nggak lu turun. Kalau lu nggak turun, Nah. lu mau bahas dengan Bang Ya, Billy udah, konsep terserah Yahudi kalau dengan mau Kristen, turunin. dan lu nggak usah bawa Al-Quran karena Bang Billy bukan Muslim. Hak jawab ada pada diri Muslim, itu kami. Kalau lu bawa Itu kan Al-Quran, saya mau minta lu pertanggungjawaban mau narasi ngomong dia. masalah tentang Yahudi dengan Kristen dengan no. Bang Billy, dan lu nggak bisa bawa Al-Quran karena kalau Al-Quran lu bawa, maka kami umat Islam berhak untuk menjawab. Paham lu? Loh iya, memang silakan kalau ada yang mau jawab. Dan sekarang Jadi lu mau silakan. ngomong Karena sama kan itu siapa? kan- Lu mau sama Enggak, Pera, enggak. sama Karena Bang Ben, bagi saya sama itu Pak statement Dendi, Islam. sama Bang Billy? Enggak. Gua mau nanya, lu mau ngomong sama Terserah. siapa? Oke, Yang Islam sekarang siapa yang mau terserah, melayani? tapi Yang pasti Islam dia yang mau mau melayani. Diam lu, diskusi diam dengan lu, Bang diam Billy. lu dulu. Lu kayak nggak sekolah Silakan. aja, lu ngaku-ngaku S2 matematika, tapi kayak mau dapat pendidikan lu. Ya udah Siapa gini dari Muslim caranya, yang ingin gini caranya. Dia bertanya ke Bang Billy, aku juga bertanya ke Bang Billy. Bang Billy biar jawab. Tapi gantian. Oke, siap. Bang Billy standby jadi narasumber. Sekarang lu nanya sama Bang Billy, nanti Perah nanya. Yang lain diam dulu, biar kepala saya nggak sakit. Silakan kiamat. Coba dibukakan Yesaya 10:21. Yesaya 10:21. Kita pakai ini ya, pakai bahasa Aser aja ya, atau bahasa Kame. Kita pakai LAI. Ya, terus ada Iya. ibraninya, jadi kita tahu. Yesaya 10:1. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. 21. Oh, 21. 10:21. Oke. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan El Gibor. Banyak sekali El Gibor ya, itu merujuk kepada Tuhan Israel. Nah,
Sekarang kok gimana ya sebagai figur? Oke. Gini. Tuhan Israel itu Tuhan Arab atau bukan? Tuhan Itu Israel. yang mau saya kejar. Iya. Kenapa? Tuhan Israel itu Tuhan Arab atau bukan? Nah, tadi kan sudah dibilang bahwa YHWH sama Allah itu beda huruf, tapi esensi karakteristik sama. Oke, berarti kalau esensi karakteristiknya, kalau berasal dari sumber yang sama, seharusnya konsep ketuhanannya sama. Karena Anda menyamakan itu. Esat memang konsepnya sama. Konsep ketuhanannya sama. Iya, berarti saya ambil sampel aja, misalkan surga gitu ya, surga dan neraka. Nah, artinya konsepnya itu sama ya. Karena begini Bro Billy, karena ketika di surga kan harus suci. Ahli saintis diam dulu, gua ambil alih, gua moderator. Gua saintis, diam dulu, saintis. Sebagai orang yang lu pernah sekolah dan kuliah dan gua rasa lu orang yang goblok-goblok amat dalam ranah diskusi ya. Ketika satu tema belum selesai, lu jangan lari, jangan red herring. Ketika lu membahas tentang konsep ketuhanan, ya, ketika lu membahas tentang konsep ketuhanan, lu pastikan dulu bahwa apa yang lu premiskan itu salah. Kata Bang Billy, konsep ketuhanan Islam dengan Yahudi itu sama. Lu bantah itu, kalau lu nggak mampu bantah, berarti lu udah lost, udah kalah dalam satu argumen ini. Dan baru lu masuk ke pindah ke topik baru, yaitu konsep surga. Lu pikir Tuhan dengan surga itu sama? Goblok banget. Nggak bisa. Anda yang goblok. Kalau mau bilang goblok. Bukan saya dulu yang ngomong, bukan saya Tuhanan. Fokus ke Tuhanan, bukan surga. Fokus ke Tuhanan, bukan surga. Intinya tuh gini loh. Soal konsep ketuhanan, Bang Bino udah jawab sama. Dia nggak bisa bantah. Dia nyari topik baru yaitu surga. Lanjut aja nggak apa-apa. Nggak bisa. Gini ya, adanya agama karena apa? Karena itu suatu pertanyaan, ketika mati itu ada apa? Makanya itu bagi saya penting. Ya, ketika ada Tuhan tetapi setelah mati tidak ada yang ada, ya artinya Anda agnostik. Makanya itu saya kaitkan, itu hal yang penting. Ya udah silakan surganya kenapa? Ya. Coba berarti yang goblok siapa? Ya. Oke ya. Goblok lu, karena lu surganya aku kawin. Tapi nggak apa-apa, dilanjut aja. Kawin dasarnya dari mana? Anak domba kawin. Perkawinan anak domba. Udah ngeki saya karena sumbernya dia itu website. Gitu ya. Perkawinan anak domba Wahyu 19 nomor 9. Nah, lanjut. Aduh, udah fokus ya. Makanya surga mau sarkas, saya nanti bisa sarkas juga, Bro. Saya juga punya banyak sarkas kalau Anda mau sarkas. Gitu ya. Bukan sarkas, gue fakta. Ketika di Islam hari manusianya yang kawin, kalian di surga Tuhan kalian yang kawin. Gue kan jijik masuk surga kayak gitu. Lanjut. Aduh, emang kosong. Nanti kita lanjut aja, Bro. Kita lanjut aja nanti. Ya udah, makanya dilanjut, jangan belok-belok. Oke, saya mau kejar dari konsep surganya, ya, konsep surganya. Apakah di surga Yahudi itu ada kawin mengawin? Itu aja saya mau tanya. Berarti kalau ukur selesai pertanyaan saya. Ada kawin mengawin atau enggak seperti di Islam? Tetap akan kawin mengawin. Karena apa? Karena kita dikembalikan seperti kodratnya. Kenapa kodratnya? Karena waktu pertama penciptaan beranak cuculah engkau ada penuhilah bumi. Jadi itu adalah kodrat sama ya, berarti ya hidup di bumi ini. Konsep kawin mengawin sama seperti yang ada di Islam ya, betul.